misalkan tidak bisa diinterpretasikan dan sebagainya. Ya, nah ini selection method ini bergantung pada satu konteksnya. Konteks ini termasuk di sini misalnya kita mau forecast apa sih gitu. Kita mau forecast misalkan kalau di statistik itu ada bahasa mean. Jadi misalkan kita ngomong data gitu ya data itu sendiri, datanya itu, jadi kayak misalkan price, ngomong saham gitu ya, misalkan ya harga saham itu yang mau kita forecast, atau volatility-nya, itu beda nanti metodenya. Jadi pada saat kita memforecast volatility dengan memforecast price-nya sendiri, itu caranya beda metodenya. Itu termasuk dalam konteks. Ya. Kemudian ada lagi di sini availability of historical data. Ini penting. Jadi apa namanya? Beberapa metode-metode yang dipelajari di time series analysis itu biasanya mensyaratkan sejumlah data tertentu. Tapi kan tidak case-nya selalu seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu dealing dengan apa namanya instansi-instansi pemerintah misalkan atau kayak Bank Indonesia itu kan kebanyakan yang di kalau data makro yang di set mereka kan datanya data agregat ya. Sehingga kalau datanya agregat itu berarti tidak banyak data yang bisa kita mainkan untuk diolah, atau kalau kita mau forecast berarti availability datanya itu tidak panjang. Nah, itu beda metodenya. Ya. Kemudian degree of accuracy desirable. Jadi biasanya institusi tertentu termasuk perusahaan itu mungkin sudah punya setting, saya mau melakukan forecast tapi jangan jangan sampai nanti hasilnya itu errornya itu lebih dari sekian persen gitu ya. Kalau di forecast itu ada ukuran MAPE namanya, itu yang biasa digunakan untuk sebagai ukuran sebagus mana hasil forecast kita. Misalkan saya waktu terakhir dengan Bank Indonesia, mungkin ada yang kerja di Bank Indonesia, BI itu nggak mau kalau misalkan nanti hasil forecastnya itu lebih dari 2,5% MAPE-nya. Gitu. Jadi kita harus berusaha mencari model yang bisa menghasilkan hasil forecast yang bagus, yang itu MAPE-nya atau mean percentage error-nya, absolute error-nya itu tidak lebih dari 2,5%. Kayak gitu. Kemudian cost benefit analysis dari company ini biasanya sangat spesifik sekali, ya. Nah, sebelum masuk ke bawah, ada satu poin penting terkait dengan data time series atau forecasting. Jadi, kalau saya tanya, data time series yang seperti apa yang bisa dilakukan forecasting? Ini ngulang sebenarnya. Saya ingat saya pernah menjelaskan ini. Ada yang tahu? Apakah kan pengertian data time series itu kan data yang diamati berdasarkan urutan waktu ya? Pertanyaannya, apakah semua data yang dikumpulkan berdasarkan waktu itu disebut sebagai data time series gitu? Atau bisa diolah sehingga kita bisa meramal? Kalau forecast itu meramal ya, meramalkan ke depan kejadiannya akan seperti apa? Mungkin kalau ada pola yang jelas gitu, Prof. Kalau nggak ada pola kan susah ya. Ada pola. Oke. Padahal kalau kita bicara time series itu eh, sedikit saya share ya, mumpung Bapak ingin dengan pola. Mana? Jadi kalau data time series itu sejatinya gitu ya, dia disusun oleh beberapa pattern ini. Ini ada trend, ada seasonal, ada cycle, ada irregular komponen. Tapi kalau Bapak bilang pola, berarti ini nggak masuk dong. Padahal data time series itu selalu pasti ada komponen irregularnya ini gitu. Kalau di komposisi ya, gitu. Nah, kembali pertanyaan saya tadi,
kapan suatu data yang diamati berdasarkan waktu itu disebut sebagai data time series yang bisa dimodelkan sehingga kita bisa memforecast ke depan. Datanya berurutan, Prof. Berurutan maksudnya gimana? Misal punya data 1 tahun, kita punya data dari Januari sampai Desember. Januari sampai Desember. Kata kuncinya apa berarti? Memiliki interval waktu yang sama, Prof. Misal sama-sama harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Oke, ya. Itu kata kuncinya ya. Jadi tidak semua data yang diamati berdasarkan waktu itu disebut dengan data time series. Kalau data time series itu adalah data yang diamati berdasarkan urutan waktu dengan apa namanya periode yang konstan atau tetap. Jadi kalau Bapak Ibu punya data ada waktunya, tapi waktunya itu nggak beraturan begitu ya selangnya, maka dia nggak akan bisa di forecast, nggak akan bisa dimodelkan. Karena kalau kita ngomong forecast, kita pengen nanti kita bisa memforecast pada waktu T tertentu. Sehingga kalau datanya nggak beraturan, kita nggak akan bisa mendapatkan ini kita mau forecast ini pada T keberapa. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Saya kembali ke artikel tadi ya. Nah, di artikel ini tadi bagus sekali menurut saya. Dia di situ ada ringkasan beberapa pendekatan yang biasa dipakai dalam forecast. Yang pertama adalah saya langsung jumping ke sini ya. Kualitatif teknik, kualitatif metode, ya. Jadi ini yang kita nggak belajar. Mungkin Bapak Ibu yang sudah lebih expert terkait dengan case di lapangan misalnya, yang tiap harinya bergelut dengan data tersebut, mungkin kalau ngomong forecast ke depan itu lebih akurat dengan menggunakan pendekatan kualitatif gitu ya. Tapi kalau kami yang menguasai metode, pendekatan yang diajarkan bukan kualitatif tapi kuantitatif. Jadi, nah sekarang banyak sekali forecaster ternama itu mereka menggabungkan informasi kualitatif dan kuantitatif. Dan itu biasanya hasilnya lebih akurat. Jadi yang terjadi gini, oke, ada suatu fenomena data, kita ingin tahu ke depan seperti apa, dimodelkan dulu secara kuantitatif. Nah, kemudian nanti setelah dapat forecast kuantitatif, ini dijustifikasi dengan insting biasanya. Jadi orang forecaster ternama itu biasanya sudah punya insting, ini kan naik atau turun ya, gitu ya. Kalau turun itu kayaknya nggak terlalu tinggi dia, mungkin hanya 2 poin atau berapa gitu. Nah, itu nanti digunakan untuk mengadjust hasil dari kuantitatif forecast yang didapatkan sebelumnya. Ya, untuk banyak yang mainnya seperti itu. Zaman dulu sebelum statistik booming itu kuantitatif itu nggak laku. Orang kalau mau forecast atau melakukan prognosa itu ya kualitatif gitu ya. Jadi mereka ya mendiskusi, kemudian baru dapat kesimpulan, oke kita pakai ini gitu, tanpa ada background kuantitatif yang dijadikan dasar. Ini beberapa metode kualitatif, selain saya tidak menguasai, tapi di sini apa namanya? Karena ini konteksnya kualitatif ya, jadi sifatnya lebih ke menggunakan expert judgment saja sebetulnya, ya pengalaman kayak gitu-gitu. Nah, saya langsung jam ke sini. Yang kedua, time series analysis and projection. Jadi ada metode yang namanya moving average, mungkin sudah pada kenal ya. Ada exponential smoothing, ada Bob-Jenkins, ada trend projection, fenomenal, ya. Jadi ada metode time series, Bob-Jenkins, ARIMA, itu Bapak Ibu kalau baca metode ARIMA itu masih menjadi metode yang sangat-sangat terkenal sekali, ya. Jadi yang pertama moving average, ini sederhana sekali. Jadi nanti tentukan average setiap berapa pengamatan gitu ya.
maka itu menjadi forecast-nya. Tapi dia cenderung performanya kurang bagus. Jadi kalau dilihat sini, short term saja dia performanya poor to good. Apalagi long term. Pasti sangat jelek gitu ya kalau dipakai untuk forecast jangka panjang. Termasuk di sini exponential smoothing. Jadi moving average dan exponential smoothing ini biasanya dipakai kalau datanya itu kecil atau pendek gitu. Dan dia kemampuannya juga ya masih tidak lebih bagus daripada kalau menggunakan pendekatan yang time series atau pendekatan ini apa namanya Book Jenkins atau Arima gitu. Nah ini ada Ari Book Jenkins Arima mengenali polanya, kemudian kita apa namanya membangun model dari situ. Kemudian ada lagi X11, ini saya juga nggak tahu X11 ini seperti apa. Kalau trend projection itu kita memproject dengan memasukkan variabel T-nya sebagai prediktor. Gampang. Nah, terakhir ini ada lagi yang basisnya adalah causal method. Ini sudah melibatkan variabel yang lain. Ya, kalau di atas tadi, yang time series tadi, yang kuantitatif itu mereka menggunakan data historis untuk bisa memforecast ke depan. Tapi kalau yang ini pendekatannya kita menggunakan informasi dari variabel yang lain untuk bisa mengenerate forecast ke depan. Jadi pendekatannya dari regresi yang sudah kita pelajari atau ekonometrik dan sebagainya. Nah, saya jelaskan sedikit dulu ke sini tadi yang ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjutkan.